Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini, kami dari Small Group Discussion D4 akan membahas tentang student project kami yang berjudul Verbal Communication Skills in Medical Student. Dengan kami yang beranggotakan seperti yang tertera di layar, dengan fasilitator kami, Dr. Idewa Ayu Intan Bimayati M. Biomed, dan evaluator kami, Dr. Igede Haryo Ganesa, Esket M. Biomed. Sebagai pembukaan, saya Putu Adrisi Delinda Chandrakanti Putri Asmara, biasa dipanggil Delinda, dengan 3 digit NIM terakhir 082 akan membahas tentang latar belakang. Sebagai kita ketahui bersama, manusia sebagai makhluk sosial itu tidak pernah lepas dari yang namanya komunikasi. Komunikasi itu sendiri dibagi menjadi dua. Salah satunya adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini memegang peran penting dalam lingkup kedokteran dan kesehatan di masyarakat. Lalu bagaimana peran penting tersebut? Kita ketahui bersama, mahasiswa kesehatan itu dituntut untuk dapat berkolaborasi antar profesi lainnya. Maka dari itu, kemampuan untuk berkomunikasi verbal ini nantinya dapat membantu mahasiswa kedokteran untuk dapat berkomunikasi dengan baik antar profesi yang satu dengan yang lainnya. Kemampuan komunikasi verbal ini juga penting untuk dimiliki agar dapat mengurangi miskonsepsi ataupun miskomunikasi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Niwayan Pratnya dari Kusuma Putri dengan 3 digit NIM terakhir 100. Dari kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai latar belakang disusunnya materi Verbal Communication Skills on Medical Student. Baik, akan saya mulai. Perubahan metode pemeriksaan yang sudah menerapkan Patient-Centered Care atau PCC harus menerapkan komunikasi efektif antara sesama tenaga kesehatan dan pasien. Hal ini dikarenakan bila metode ini tidak didukung oleh peningkatan komunikasi antara dokter dan pasien dapat menimbulkan suatu ketidakpuasan. Kurangnya keterampilan komunikasi itu dapat menyebabkan adanya kesalahan komunikasi dalam hubungan dokter dan pasien sehingga menyebabkan banyaknya tuntutan malpraktik kepada dokter. Adanya permasalahan mengenai pentingnya komunikasi dalam kerjasama suatu tim mengangkat tema besar dari pembahasan kali ini, yaitu kemampuan komunikasi verbal pada mahasiswa kedokteran. Pelayanan kesehatan pada pasien merupakan suatu aktivitas yang kompleks, di mana para dokter dituntut untuk memiliki kemampuan kerjasama yang efektif dengan orang lain, seperti dengan sesama dokter, perawat, ahli gizi, serta profesi lainnya untuk menciptakan suatu kualitas pelayanan kesehatan yang baik. Demikian pembahasan latar belakang dari materi ini. Untuk pembicara selanjutnya, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Christopher Vincentius Sanjaya dengan digit NIM terakhir 086. Kelompok kami berhasil merumuskan setidaknya 3 poin untuk rumusan masalah. Yang pertama, apa itu keterampilan komunikasi verbal? Yang kedua, mengapa keterampilan komunikasi verbal diperlukan oleh mahasiswa kedokteran? Dan yang ketiga adalah bagaimana cara menerapkan keterampilan komunikasi verbal sebagai mahasiswa kedokteran. Dari rumusan masalah tersebut, kami berhasil menemukan 3 poin tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui definisi keterampilan komunikasi verbal. Lalu kedua, untuk mengetahui alasan keterampilan komunikasi verbal diperlukan oleh mahasiswa kedokteran. Dan yang ketiga, untuk mengetahui cara menerapkan keterampilan komunikasi verbal sebagai mahasiswa kedokteran, serta yang akan didukung dengan dasar-dasar teori mengenai peran, manfaat, faktor penghambat, dan faktor pendukung, serta implementasi yang dapat kami lakukan sebagai mahasiswa kedokteran. Untuk bagian selanjutnya, silahkan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Jo Ananta Tarigan dengan 3 digit NIM terakhir 096. Saya akan menjelaskan tentang kemampuan komunikasi. Nah, pada lapangan kerja terdapat satu hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kemampuan individu. Hal itu disebut soft skill. Nah, salah satu dari soft skill tersebut merupakan kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi dianggap sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam kemampuan karir seseorang, terutama seseorang dengan profesi dokter. Dengan kata lain, kemampuan komunikasi merupakan figur utama dari pekerjaan dokter. Nah, banyak orang yang mengabaikan tentang pentingnya meningkatkan kemampuan komunikasi yang mereka punya. Hal ini mengakibatkan munculnya masalah baru seperti salah mendiagnosis, miskomunikasi, bahkan bisa membuat dua belah pihak bertengkar. Nah, terdapat berbagai cara untuk mengembangkan kemampuan komunikasi kita. Cara yang pertama bisa dengan melatih percakapan kita dengan teman dekat, mulai dari bahasan yang mudah dipahami sampai yang bahasan yang rumit. Nah, cara kedua kita bisa membiasakan diri kita untuk berbincang dengan orang asing. Nah, dalam profesi kedokteran, komunikasi antara dokter dan pasien merupakan komponen yang sangat penting dan merupakan poin penting dalam memberikan pelayanan terhadap pasien. Keefektifan komunikasi yang baik antara dokter dan pasien akan menciptakan keberhasilan dalam proses perawatan pasien. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan saya Kadehani Anissa Fasya dengan 3 digit NIM terakhir 092.
Kemampuan komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan jenis komunikasi yang dalam proses penyampaian informasinya disampaikan melalui cara tertulis maupun lisan untuk mempermudah seseorang dalam menyampaikan maksud dari pemikiran, ide, dan juga keputusan. Dalam komunikasi verbal sendiri terdapat dua bentuk utama, yaitu komunikasi verbal secara lisan dan komunikasi verbal secara tertulis. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas, tepat, dan efektif melalui kata-kata lisan ataupun tertulis sangat berharga dalam berbagai konteks, termasuk pendidikan, dunia medis, bisnis, hubungan sosial, dan kehidupan sehari-hari. Peningkatan keterampilan dalam komunikasi verbal dapat membantu individu membangun hubungan yang lebih kuat, memecahkan masalah dengan lebih efisien, dan mencapai tujuan dengan lebih baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Viva Susria dengan 3 NIM terakhir 088. Bentuk komunikasi verbal. Terdapat dua bentuk dalam komunikasi verbal, yaitu komunikasi lisan dan juga komunikasi tulisan. Komunikasi lisan adalah komunikasi dengan cara mengucap kata-kata secara langsung atau secara lisan kepada lawan bicaranya. Terdapat beberapa ciri-ciri komunikasi lisan, yaitu bersifat tatap muka atau face-to-face, berada pada waktu yang sama, dan juga menggunakan organ dominan seperti mulut untuk berbicara dan juga telinga untuk mendengar. Komunikasi lisan dibedakan menjadi dua, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Komunikasi lisan secara langsung tanpa perantara, alat, ataupun media dalam berkomunikasi. Sementara komunikasi lisan secara tidak langsung memerlukan media untuk berkomunikasi. Selanjutnya ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis atau biasa disebut dengan membaca dan menulis merupakan proses untuk menyampaikan pesan dalam berkomunikasi yang ditulis menggunakan kata-kata. Komunikasi ini biasanya digunakan dalam kegiatan surat menyurat seperti surat dan juga SMS. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Vivian Kusumawardani dengan 3 digit NIM terakhir 102. Saya akan lanjut menjelaskan tentang peran kemampuan komunikasi verbal di dunia medis. Yang pertama, yaitu mempermudah menyampaikan informasi dan menyamakan persepsi. Kemampuan komunikasi verbal yang baik akan membuat komunikasi menjadi lebih efektif, dan lawan bicara juga akan dengan mudah memahami hal yang kita bicarakan. Lalu yang kedua, yaitu meminimalisir kesalahpahaman. Bekerja di dunia medis berarti kita harus siap bekerja bersama tim. Salah satu cara untuk mencegah konflik dalam tim ini adalah dengan berkomunikasi dengan baik. Lalu yang ketiga, yaitu memengaruhi tingkat kesuksesan perawatan. Ucapan dan penjelasan dari para tenaga medis bisa mempengaruhi kondisi emosional pasien dan kemampuan pasien dalam memilih keputusan. Oleh karena itu, para tenaga medis diharapkan bisa berkomunikasi secara verbal dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sini Sintiani dengan akhiran NIM 094. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai manfaat kemampuan komunikasi verbal di dunia medis. Yang pertama itu ada peningkatan komunikasi antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Pelatihan keterampilan komunikasi membantu mahasiswa kedokteran mengembangkan strategi komunikasi yang efektif, seperti mendengarkan secara aktif dan berempati. Yang kedua itu ada meningkatkan perawatan yang berpusat pada pasien. Dengan menguasai keterampilan komunikasi, mahasiswa kedokteran dapat lebih memahami kebutuhan, preferensi, dan nilai-nilai pada pasien. Yang ketiga itu ada peningkatan akurasi diagnostik. Keterampilan komunikasi yang efektif meningkatkan mahasiswa kedokteran untuk mengumpulkan riwayat pasien yang komprehensif dan akurat, yang mengarah pada diagnosis yang lebih akurat dan rencana perawatan yang lebih tepat. Yang keempat itu ada peningkatan kolaborasi antar profesi. Pelatihan keterampilan komunikasi juga berfokus pada pengembangan komunikasi yang efektif dan keterampilan kerjasama tim di antara profesional kesehatan. Hal ini mendorong kolaborasi dan koordinasi di antara anggota tim kesehatan yang berbeda, yang mengarah pada hasil yang lebih baik bagi pasien. Yang kelima itu ada kepekaan dan kesadaran budaya. Pelatihan keterampilan komunikasi menekankan pentingnya kepekaan dan kesadaran pada budaya dalam interaksi perawatan kesehatan. Hal ini membantu mahasiswa kedokteran memahami dan menavigasi perbedaan budaya yang ada di berbagai macam pasien. Yang terakhir itu ada pendidikan pasien yang lebih baik dan pengambilan keputusan bersama. Pelatihan keterampilan komunikasi membekali mahasiswa kedokteran dengan kemampuan untuk mengedukasi pasien secara efektif mengenai kondisi mereka, pilihan pengobatan, serta potensi risiko dan manfaatnya. Hal ini memfasilitasi pengambilan keputusan bersama di mana pasien secara aktif terlibat dalam membuat pilihan berdasarkan informasi tentang perawatan kesehatan mereka. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Putri Angelika Hasibuan dengan NIM terakhir 098. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang faktor pendukung komunikasi verbal.
Baik, saya akan memulai. Dalam komunikasi terdapat beberapa faktor utama untuk mendukung. Yang pertama, itu adalah inisiator. Inisiator ini adalah penyampaian pesan dari orang yang pertama, dan akan dilanjutkan oleh message atau pesannya itu sendiri melalui vesicle atau saluran media yang digunakan, dan akan diterima oleh resipien. Selanjutnya itu akan memberikan efek atau akibat dari komunikasi yang telah dilakukan. Saya akan menjelaskan 5 faktor pendukung komunikasi verbal pada dunia medis. Baik, yang pertama itu adalah pendidikan dan pelatihan. Untuk tenaga medis sendiri sudah dilakukan di masa jenjang pendidikan, di mana skill ini dilatih melalui clinical skill yang dilakukan di perkuliahan atau masa pendidikan. Selanjutnya adalah kemampuan adaptasi cepat. Kemampuan adaptasi cepat ini perlu dimiliki karena seorang tenaga medis adalah seorang yang lifelong learning atau belajar seumur hidup. Sehingga hal ini perlu untuk belajar terus, sehingga komunikasi ini dapat dilangsungkan dengan baik. Selanjutnya adalah responsif. Responsif ini adalah bagaimana cepat dan tepatnya informasi itu tersampaikan antara pasien maupun sesama tenaga medis, sehingga dapat mencapai tujuan yang jelas dari pesan yang ingin disampaikan. Selanjutnya adalah kemampuan mendengarkan. Seorang tenaga medis juga diperlukan untuk memiliki kemampuan mendengarkan, tidak hanya memberikan informasi kepada sesama. Kemampuan ini diperlukan sehingga antara satu pihak dan pihak yang lainnya dapat sama-sama mengerti apa yang sedang dibahas dalam permasalahan tersebut. Dan yang terakhir adalah empati. Empati ini juga tidak kalah penting dari yang lainnya. Hal ini dapat memahami sudut pandang orang lain terhadap suatu hal. Contohnya, dari sesama tenaga medis mengenai suatu kasus, dapat menemukan titik terang yang sama, ataupun melalui antara tenaga medis dan pasien, keduanya akan mendapatkan tujuan juga yang sama. Karena pasien memberikan penjelasan dan dokter, contohnya, memberikan empati dengan cerita-ceritanya dari cerita keluhan dari pasien itu sendiri. Kelima faktor pendukung ini sangat mendukung komunikasi verbal dalam dunia medis, sehingga perlu dilakukan dengan bersamaan untuk mendapatkan komunikasi yang baik, sehingga tujuan yang sama akan tercapai. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Inisa Bagani Yuda dengan 3 NIM terakhir 080. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang faktor penghambat dari komunikasi verbal. Faktor penghambat dari komunikasi verbal yang pertama adalah hambatan bahasa. Terdapat berbagai macam bahasa yang berbeda-beda, serta penggunaan bahasa dan kata yang beragam dapat membuat kesalahpahaman dalam komunikasi. Dan tentunya hal ini menghambat kelancaran dari komunikasi antar dokter pasien. Lalu faktor yang kedua adalah hambatan persepsi. Persepsi merupakan pengamatan tentang suatu objek, peristiwa, ataupun hubungan-hubungan yang diperoleh dengan cara menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Perbedaan persepsi tidak jarang yang disebabkan karena pandangan negatif dari partisipan lain yang disebabkan karena ketidakjelasan makna. Pandangan ini dapat muncul karena pasien tidak paham dengan pesan atau istilah yang diucapkan oleh tenaga medis. Sehingga hal ini juga dapat menghambat kelancaran komunikasi. Faktor penghambat yang ketiga adalah faktor budaya. Setiap orang memiliki budaya yang mereka percayai masing-masing. Terkadang, pasien lebih mempercayai budaya mereka daripada cara pandang dari segi medis. Contohnya adalah, pasien memilih berobat ke dukun atau orang pintar karena kepercayaan yang dianutnya daripada berobat ke dokter. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Danindra Kansastianingrum dengan NIM 104. Di sini saya akan menjelaskan tentang group dynamics. Group dynamics adalah proses antar individu yang terjadi di dalam kelompok dari waktu ke waktu. Proses group dynamics ini tidak hanya berpengaruh dalam antar individu di dalam kelompok, tetapi juga pada keharmonisan keseluruhan kelompok ini. Lalu mengapa kita sebagai mahasiswa kedokteran membutuhkan adanya group dynamics ini? Yang pertama adalah untuk memahami individu lain. Tentunya dalam pembelajaran kita sehari-hari, kita tidak hanya bertemu dengan satu atau dua orang, tapi kita juga bertemu dengan teman sejawat yang merupakan satu program studi, yaitu kedokteran umum. Kita juga bertemu dengan tenaga kerja lainnya, dan juga dengan dosen, di mana kita membutuhkan adanya keselarasan komunikasi di antara kita. Karena dengan kita memahami individu lain, tentunya komunikasi atau bahasa yang kita sampaikan akan lebih tersampaikan dengan baik. Informasi pun akan tersampaikan dengan lebih baik. Karena
Jika komunikasi kita tersampaikan dengan baik, tentunya tidak akan ada kesalahpahaman dan juga tidak akan ada komunikasi. Misalkan kita dalam diskusi kelompok, jika kita lebih memahami sifat dan juga cara kerja teman kita ataupun pemikiran mereka, tentunya kita akan lebih sadar apa yang harus kita ucapkan dan apa yang memang seharusnya tidak usah kita ucapkan. Sehingga informasi yang ingin disampaikan pun tersampaikan dengan baik. Lalu yang kedua adalah memahami dunia sosial. Tentunya dalam background kita sebagai mahasiswa kedokteran, kita akan bekerja di bidang medis yang membutuhkan adanya rasa peduli, rasa iba, dan juga rasa lebih sadar akan apa yang ada di sekitar kita. Karena dengan kita memahami dunia sosial ini, tentunya akan lebih baik untuk kinerja kita ke depannya. Kita akan lebih sadar, lebih paham, dan juga lebih memiliki rasa ingin menolong kepada orang lain di sekitar kita. Lalu yang ketiga adalah menerapkan pada masalah yang ada. Kita misalkan tentang kita memiliki kelompok, tentunya tidak akan selalu ada persamaan pendapat. Pasti akan ada perbedaan pendapat, akan ada sedikit cekcok dan hal lainnya. Tentunya hal ini akan membuat sedikit kendala kepada kita keseharian kita di dalam kelompok ini, tetapi masalah-masalah yang muncul ini memunculkan solusi juga ke depannya, sehingga kita akan lebih paham jika kita sudah ada di dunia kerja, tentunya kita sudah pernah mengalami adanya grup dynamics ini di bidang perkuliahan sekarang. Kita bisa bersama teman-teman, kita bisa mencari solusi yang tepat untuk masalah yang ada, sehingga kita bisa menemukan apa solusi yang sekiranya lebih baik untuk dilakukan, sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Ya, begitu yang dapat saya sampaikan tentang group dynamics. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Made Krisna Kusumawiyaya dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 084. Jadi simpulan yang dapat kami berikan yaitu komunikasi verbal merupakan jenis komunikasi yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan tujuan pemindahan suatu informasi dari individu satu ke individu lainnya dan disampaikan melalui cara tertulis maupun lisan. Di mana komunikasi lisan dibagi lagi menjadi 2, yaitu langsung dan tidak langsung. Komunikasi lisan langsung adalah komunikasi yang terjadi tanpa memerlukan perantara untuk berkomunikasi, sedangkan komunikasi tidak langsung memerlukan media dalam proses berkomunikasi. Pelatihan keterampilan komunikasi berperan penting dalam membentuk mahasiswa kedokteran menjadi profesional yang dapat berkomunikasi secara efektif dengan pasien. Keterampilan ini diperlukan oleh mahasiswa kedokteran karena memiliki berbagai manfaat, antara lain meningkatkan komunikasi antar pasien dan penyedia layanan masyarakat, meningkatkan perawatan yang berpusat pada pasien, meningkatkan akurasi diagnostik, meningkatkan kolaborasi antar profesi dan kepekaan serta kesadaran budaya. Dengan hal tersebut, kemampuan komunikasi verbal dapat mempermudah kita sebagai mahasiswa kedokteran saat menyampaikan informasi atau pendapat dengan jelas dan meminimalisir kesalahpahaman antar profesi serta menghormati sesama profesi sehingga dapat meminimalisir terjadinya tuduhan malpraktik akibat kesalahpahaman. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nikarina Revalina dengan 3 digit NIM terakhir 090. Jadi kemampuan komunikasi verbal berperan penting dalam membentuk mahasiswa kedokteran sebagai profesional yang dapat berkomunikasi secara efektif dengan pasien. Nah, adapun faktor pendukung dari komunikasi verbal yaitu pendidikan dan pelatihan, responsif, dan empati. Selain itu, terdapat juga faktor penghambat dalam komunikasi verbal seperti hambatan budaya, persepsi, dan bahasa. Nah, salah satu bentuk dari penerapan keterampilan komunikasi verbal adalah grup dinamik, yaitu proses antar individu yang terjadi di dalam kelompok dari waktu ke waktu yang tidak hanya berpengaruh pada hubungan antar individu dalam grup, tetapi juga berpengaruh pada sifat dan juga kekondusifan grup. Dari materi yang sudah dipaparkan tadi, sebaiknya kita sebagai mahasiswa kedokteran sudah seharusnya meningkatkan kemampuan komunikasi verbal, karena tanpa adanya komunikasi yang lancar, efektivitas dalam pekerjaan akan sulit juga untuk terwujud. Dan mengembangkan kemampuan komunikasi verbal juga dapat membantu dalam memberikan informasi ataupun pendapat dengan jelas dan mudah untuk dipahami. Baik, demikianlah pemaparan materi tentang verbal communication skill in medical student dari kelompok kami. Sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Idewa Ayu Inten Dwi Primayanti, MBiomed sebagai fasilitator kami, dan Dr. Igede Haryo Ganesha, SKD MBiomed sebagai evaluator kami. Sebelumnya saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata atau pernyataan dalam memaparkan materi tadi. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akan menutup presentasi ini dengan Param Santi. Om Santi, Santi, Santi.